Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama. Baik, para upasaka, upasika sekalian, kita bertemu lagi di kelas yang kedua ya dari Abhidhamma, kelas Abhidhamma Sanggaha bab yang keempat. Minggu lalu kita sudah mempelajari secara garis besar ya dari helikopter view ya, secara garis besar proses kognitif yang terjadi di pintu panca indera. Saya harap Anda masih ingat bahwa ada dua proses kognitif, dua bagian besar. Yang pertama adalah proses kognitif yang muncul di pintu panca indera. Yang kedua adalah proses kognitif yang muncul di pintu batin. Ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di kelas minggu lalu bahwa arus kesadaran kita ya, jadi kalau secara teknis kita menyebutnya arus kesadaran atau arus batin ya, yang terdiri dari cita dan cetasika ya, atau mungkin yang selama ini oleh orang awam dipahami sebagai pikiran atau apapun mereka menyebutnya. Yang saya ingin Anda pahami adalah bahwa arus batin kita ini sejak awal samsara yang sudah tidak bisa ditemukan lagi kapan itu munculnya. Karena manusia itu kan seringkali terjebak pada satu pertanyaan tentang sebab dari segala sesuatu. Lalu manusia itu dulu diciptakannya bagaimana? Pertama kali muncul bagaimana gitu. Buddhisme tidak mau atau tidak begitu tertarik untuk membahas asal mula makhluk atau manusia, karena menurut Buddhism problem terbesar dari manusia adalah bukan diketahui atau tidak asal mulanya itu bagaimana dulu, manusia pertama itu seperti apa, kita nggak pernah membahas seperti itu. Problem terbesar adalah bahwa kita semua terkena anak panah beracun ya. Hati kita masih sering dikuasai oleh emosi-emosi yang negatif, yang merusak, ya, atau yang secara teknis Buddhis disebut sebagai kilesa, kotoran batin. Ya. Itu problem utama kita. Jadi fokus perhatian dari ajaran Buddha adalah untuk mengidentifikasi problem psikologis kita dan kemudian mengeluarkan segenap usaha untuk membersihkan problem tersebut, untuk membersihkan batin ini dari kotoran-kotorannya. Jadi fokus dari pelajaran atau ajaran Buddha itu tidak lain dan tidak bukan adalah yaitu tadi memahami apa sih sesungguhnya problem kehidupan yang ada di dalam kehidupan ini, lalu bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Nah, makanya kalau di Sutta Buddha mengatakan sejak dulu dan sampai hari ini yang saya ajarkan hanya dua, yaitu apa? Dukkha dan dukkha nirodha, penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Itu saja ya. Nah, kembali lagi asal mula dari kehidupan ini bagaimana tidak begitu penting menurut Buddhisme ya. Bahkan saya pernah membaca salah satu wawancara antara Biku Bodhi dan Biku Ajahn Sujato dan satu lagi mungkin Ajahn Brahmali gitu. Sampai pada satu pertanyaan Ajahn Sujato atau Ajahn Brahmali bertanya kepada Biku Bodhi, kalau menurut Biku Bodhi asal mula makhluk itu dulu gimana gitu. Kan Buddha tidak pernah membahas gitu. Kemudian Biku Bodhi menjawab, ya kalau saya menduga mungkin muncul begitu saja dari proses-proses fisika kimia gitu.
Sangat menarik pendapat-pendapat seperti itu yang meskipun oleh orang-orang tertentu dianggap sebagai pendapat yang tidak grounded berdasarkan satu kepercayaan yang benar, tetapi Buddhism lebih condong untuk tidak berspekulasi terhadap asal mula kehidupan. Jadi kalau memang asal mula kehidupan ini sudah tidak bisa diketahui lagi, maka Buddha pun hanya mengatakannya memang sudah tidak bisa diketahui lagi. Jadi Buddha, guru agung kita ini manusia yang jujur. Karena tidak bisa diketahui lagi, maka dikatakan begitu daripada terjebak pada spekulasi bahwa oh ya dulu manusia pertama diciptakan begini dan begitu, bukan. Ya, nah, jadi kembali lagi seperti yang di minggu lalu sudah saya sampaikan, awal dari samsara sudah tidak bisa ditemukan lagi, dan sejak awal tersebut sampai hari ini, bahkan nanti sampai di kehidupan kita yang terakhir, kalau kita bisa mencapainya, karena belum tentu kita bisa mencapai. Kalau nggak bisa mencapai tingkat kesucian arahat, lalu bagaimana dengan kita? Ya akan muter-muter terus seperti ini, mengulangi terus pelajaran-pelajaran yang lama yang nggak lulus-lulus ini, ya. Nah, sejak awal samsara sampai nanti kita keluar dari samsara, arus batin ini mengalir kencang deras seperti arus sungai. Kalau di dalam kitab, ya, Anda bayangkan arus sungai yang deras itu seperti itu, sambung menyambung airnya, tidak ada yang memisahkan antara satu molekul air dan molekul yang lain gitu, dengan kasat mata tentu saja, ya, tersambung dengan sempurna, mengalir deras, ya. Kira-kira arus batin kita seperti itu. Bahkan dalam keadaan pingsan pun, yang orang awam mengatakan kalau kita pingsan berarti arus batin atau kesadaran kita berhenti, oleh karena itu disebut sebagai orang itu sedang tidak sadar. Dalam keadaan pingsan pun sebenarnya arus batinnya tetap ada, proses kognitifnya tetap ada. Ya, bisa jadi mungkin itu objek yang remang-remang tidak jelas, atau kalau panca inderanya masih bekerja itu mungkin objek yang sangat kecil. Jadi apapun itu, seseorang yang sedang pingsan menurut Abhidhamma tetap saja ada proses kognitif, ya. Jadi selama perjalanan di dalam samsara ini hanya ada dua kejadian di mana arus batin kita berhenti. Yang pertama adalah kalau Anda nanti terlahir sebagai makhluk tanpa batin di asanya sata, ya, maka selama berapa kalpa itu kalau di alam tersebut Anda akan hidup hanya mempunyai tubuh jasmani tetapi tidak mempunyai batin. Jadi pada saat terlahir di alam seperti itu, arus batin Anda berhenti untuk sementara. Sampai kemudian Anda menyelesaikan satu kehidupan di sana, kemudian keluar dari alam tersebut dan terlahir lagi di alam yang lain selain alam tersebut, maka arus batin tersambung lagi, mengalir lagi. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua di mana arus batin kita berhenti adalah kalau Anda nanti mencapai tingkat kesucian anagami atau arahat dan Anda menguasai semua jana, kemudian Anda bermeditasi masuk ke dalam nirodha samapati atau pencapaian kelenyapan. Pada saat seperti itu, selama berada di dalam pencapaian tersebut, arus tubuh jasmani, fenomena tubuh jasmani Anda berhenti, fenomena batin Anda pun juga berhenti. Selama di dalam pencapaian tersebut, nanti setelah keluar dari pencapaian tersebut, maka semuanya akan mengalir lagi seperti biasa, ya. Nah, jadi itu yang saya ingin Anda pahami dulu, arus batin ini mengalir dan mengalirnya dalam bentuk proses kognitif, ya, baik itu proses kognitif di pintu panca indera maupun pintu batin. Di antara proses kognitif, dua proses kognitif ada bawangga, kan, ya, sebagai buffer, sebagai penyangga antara dua proses kognitif yang aktif gitu. Dengan kata lain, selama arus batin itu mengalir berarti selama itu pula setiap momen, setiap detik ada objek. Ya, jadi tidak pernah batin itu tanpa objek. Karena masih ingat definisi di kelas bab ketiga, definisi dari objek apa? Ada dua, kan, aramana. Aramana itu berarti datang untuk bersenang-senang. Jadi batin kita itu bersenang-senang ke objek. Yang kedua alambana, itu berasal dari kata kerja alam biati, arti seperti tongkat, penopang, pendukung.
Seperti seseorang yang cacat, tidak bisa berjalan dengan normal, dia membutuhkan tongkat pendukung supaya bisa tegak. Nah, sama dengan kesadaran kita juga membutuhkan objek supaya bisa tegak. Istilahnya seperti itu. Jadi kesadaran selalu muncul dengan objek. Justru karena ada objek maka ada proses kognitif. Itu ya. Jadi hal-hal seperti itu Anda harus pahami dulu ya. Kemudian di dalam proses kognitif yang minggu lalu sudah kita pelajari, ada satu hal yang Anda harus mulai bisa mengerti tentang hubungan pengkondisian, ya, hubungan sebab dan akibat, ya, hubungan yang saling mengkondisikan, ya. Jadi satu cita mengkondisikan cita berikutnya untuk muncul. Itu kira-kira begitu. Kalau cita yang ini belum lenyap, cita berikutnya tidak bisa muncul. Ya, jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam samsara ini terikat pada hukum sebab dan akibat atau hukum pengkondisian seperti itu. Caku winyana, kesadaran mata tidak akan muncul kalau panca dwara wajana belum lenyap. Kira-kira seperti itu. Kalau kesadaran yang mengarahkan ke pintu panca indera belum lenyap, maka kesadaran mata tidak bisa muncul, ya. Kenapa saya menekankan hubungan sebab dan akibat ini supaya Anda perkuat persepsi Anda bahwa segala sesuatu muncul karena hubungan sebab dan akibat atau hubungan pengkondisian, ya, semata-mata supaya kebijaksanaan Anda berkembang di dalam memahami kehidupan ini bahwa tidak ada kejadian apapun di dalam samsara yang muncul tanpa kondisi atau tanpa sebab. Nah, nanti perlahan-lahan di bab ke-7, bab ke-8 kita akan belajar itu pengkondisian itu, hubungan pengkondisian itu seperti apa, ya. Nah, oke. Itu yang saya ingin Anda perkuat dulu persepsi Anda tentang Abhidhamma, apa yang diajarkan di dalam Abhidhamma. Sekarang mari kita lihat detailnya apa yang ada di dalam penjelasan di dalam kitab Abhidhamma Tak Sanggaha, ya. Anda baca yang kuning. Setelah menyelesaikan ikhtisar tentang kemunculan kesadaran yang superior. Stop. Ya, jadi ini sebenarnya syair yang ada di Abhidhamma Tak Sanggaha yang ada di atasnya, ya. Syair pertama itu maknanya adalah kenapa kesadaran disebut superior, karena di bab pertama dan kedua serta ketiga kita telah menyelesaikan cita dan cetasika serta kombinasinya, ya. Ini keduanya ini masuk di dalam agregat mental atau agregat batin, ya. Agregat mental terdiri dari berapa agregat? 4. Apa saja? Wedana, sanya, sangkara, winyana. Agregat materi terdiri dari berapa agregat? 1, karena 4 lebih banyak dari 1, jadi itu kira-kira gitu. Maka disebut superior, ya. Kemudian berdasarkan tingkatan-tingkatannya itu di syair yang pertama kita akan mempelajari ini di bab keempat ini, yaitu tingkat atau lingkup indriawi. Jadi artinya proses kognitif yang muncul di makhluk-makhluk lingkup indriawi seperti apa, itu berbeda dengan proses kognitif yang biasanya muncul di alam Brahma, ya. Berbeda, itu akan kita pelajari. Kita juga akan mempelajari perbedaan atau berbagai jenis makhluk, ya. Mulai bab ini Anda akan mulai berkenalan. Ternyata ada menurut Abhidhamma makhluk-makhluk yang disebut makhluk tanpa akar, artinya makhluk yang kesadaran penyambung kelahiran kembalinya tanpa akar. Ada juga makhluk yang 2 akar, yaitu makhluk yang kalau terlahir sebagai manusia, dia terlahir dengan kesadaran penyambung kelahiran kembalinya hanya 2 akar tanpa akmoha. Dan ada makhluk yang 3 akar, ya ini yang kesadaran penyambung kelahiran kembalinya disertai aloba, adosa, dan amoha. Anda 2 akar atau 3 akar? Tanpa akar. Baik, di Abhidhamma Tak Sanggaha juga ada kalimat yang berwarna kuning, itu sesuai hukum yang mendahului dan yang mengikutinya. Masih ingat perumpamaan witi? Arti dari witi adalah jalan, saya terjemahkan jadi proses kognitif, ya. Minggu lalu saya beri perumpamaan tentang perjalanan dari ruko di blok N1 sampai N17, ya toh? Berurutan sedemikian rupa, blok N1, kemudian N2, N3, N4, N5 dan seterusnya. Ya, meskipun kelihatannya nggak ada N4, N13 nggak ada ini.
Ya, tetapi kira-kira seperti itu. Jadi di dalam proses kognitif itu satu cita dan cita yang lainnya itu muncul dan lenyap bersambungan sedemikian rupa sesuai dengan hukum yang mendahului dan mengikutinya. Inilah hukum yang disebut cita niyama, hukum kepastian hukum tentang berlangsungnya cita. Nanti ada kama niyama, kepastian hukum karma. Ya, ada juga dhamma niyama, ada 5 panca niyama kan, ada 5 hukum yang pasti kan. Ya, di bab kelima nanti kita belajar itu. Jadi sesuai hukum yang mendahului dan mengikutinya. Jadi Anda tadi sudah saya sebutkan satu kondisi untuk kemunculan cita. Ya, sebenarnya ada banyak kondisi untuk kemunculan, misalkan kemunculan proses kognitif di pintu mata. Itu tergantung pada berapa kondisi. Apa saja? Kita hitung. Pertama harus ada indera mata yang sehat. Kedua harus ada apa? Objek bentuk ya. Indera mata sehat, ada objek bentuknya sudah masuk dalam jangkauan ya. Tetapi kalau tidak ada cahaya bisa terlihat nggak proses kognitifnya muncul nggak? Tidak. Kalau sudah ada cahaya tapi kita melamun, nggak ada perhatian, bisa muncul nggak proses kognitif pintu mata? Tidak bisa. Jadi proses kognitif pintu mata tergantung pada 4 kondisi. Apa saja tadi? Indera mata, objek, cahaya, perhatian. Ya. Kemudian kalau proses kognitif pintu telinga tergantung pada berapa kondisi? 4 juga. Telinga, suara, kemudian apa? Ruang, bagus. Kemudian perhatian. Kalau tidak ada ruang yang memisahkan antara suara dan indera telinga kita, maka kita atau proses kognitif pintu telinga tidak bisa muncul. Yang ada mungkin moga wara, proses yang sia-sia gitu. Tidak ada ruang itu contohnya seperti apa? Kalau kita tutup telinga kita sampai benar-benar nggak ada ruang, maka tidak akan bisa ada proses mendengar kan. Kalau proses mencium bau, syaratnya apa? Kondisinya apa? Indera hidung ini harus sehat, kemudian ada bau yang masuk ke dalam jangkauan, kemudian apa lagi? Supaya baunya itu bisa menyentuh indera hidung ini harus ada apa? Angin, bagus, terus perhatian. Kemudian yang keempat, lidah, pintu lidah. Indera lidah, rasa, kemudian apa? Air, bagus. Ya. Kemudian yang keempat, perhatian sama. Yang kelima, proses kognitif di pintu batin. Sama, penggantinya indera mata kalau di pintu batin apa? Hadayawatu, bagus. Bagus, hadayawatu, terus harus ada objeknya, objek batin, dhamma aramana. Udah belajar kan ya? Hadayawatu, dhamma aramana. Kemudian dia harus masuk ke jangkauan, ke pintu batin, yaitu di bawangga. Ya, kemudian juga harus ada perhatiannya. Nah, jadi dengan memahami bahwa satu proses terjadi karena ada kondisi-kondisi yang mendahuluinya, maka persepsi kita tentang tidak adanya roh mulai menguat. Tentang tidak adanya satu wujud yang solid yang mengendalikan proses melihat dan seterusnya mulai menguat. Ya. Dan kalau Anda mampu merealisasi ini melalui meditasi Anda, maka proses pencerahan terjadi bahwa ternyata tidak ada aku, tidak ada diri, tidak ada roh. Ya. Dan inilah tujuan dari segala ajaran di dalam Buddhism, yaitu merealisasi bahwa segala sesuatu, baik itu tubuh jasmani maupun batin, itu ternyata mempunyai karakteristik yang umum, yaitu apa? Anicca, dukkha, dan anatta. Baik, sepertinya banyak yang harus kita pelajari minggu ini, ya, kita agak cepat saja. Silakan dibaca yang kuning. Di dalam ikhtisar proses kognitif, 6 set yang masing-masing terdiri dari 6 hendaknya dipahami, yaitu 1. 6 landasan, 2. 6 pintu, 3. 6 objek, 4. 6 kesadaran, 5. 6 proses,
dan 6 perwujudan objek. Ini adalah yang akan kita pelajari. Meskipun 3 yang pertama ini sebenarnya sudah kita pelajari sih. Landasan, pintu, dan objek kan sudah kita pelajari di bab ketiga kan ya. Tetapi kenapa disampaikan ulang di sini untuk memberikan penekanan kepada kita bahwa misalkan proses kognitif di pintu mata. Ya, dari keseluruhan proses kognitif pintu mata yang minggu lalu sudah kita pelajari, itu ada tidak semua cita muncul dari landasan mata. Ya, nanti saja mungkin kita pelajari. Juga dari semua proses kognitif di pintu mata itu semua cita yang terlibat memang benar munculnya di pintu mata, tetapi tidak semuanya muncul dari landasan mata. Ya, nanti pelan-pelan kita pelajari. Karena berkaitan landasan, pintu juga objek, maka ini disampaikan ulang. Kemudian 6 kesadaran, 6 proses, dan 6 perwujudan objek. Mari kita lihat apa itu artinya. Silahkan dibaca lagi. Akan tetapi, kejadian atau perwujudan objek untuk yang terbebas dari proses ada 3, yaitu kama, tanda kama, dan tanda tujuan. Terbebas dari proses itu apa? Widik muta, bawangga. Ya, proses di bawangga itu objeknya itu 3, itu salah satu dari 3 itu. Di bab ketiga Anda sudah belajar kan ya, kama, tanda kama, dan tanda tujuan. Kama, kama nimita, dan gati nimita. Mari kita baca lagi. Sehubungan dengan hal itu, landasan, pintu, dan objek adalah seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Ya, di bab ketiga maksudnya ya. Silakan lanjutkan. 6 kesadaran adalah kesadaran mata, kesadaran telinga, hidung, lidah, tubuh, dan kesadaran batin. Anda juga sudah belajar itu. Kemudian? Akan tetapi 6 proses kognitif terkait dengan kejadian kesadaran di pintu, baik yang berdasarkan pintu, yaitu proses kognitif pintu mata, proses kognitif pintu telinga, proses kognitif pintu hidung, proses kognitif pintu lidah, proses kognitif pintu tubuh, dan proses kognitif pintu batin. Jadi 5 yang pertama adalah proses kognitif di pintu panca indera. Ya, kalau kemarin kita mempelajari proses kognitif di pintu mata kan ya. Kalau pintu telinga Anda tinggal mengganti kesadaran mata itu M Anda ganti dengan kesadaran telinga. Selebihnya sama. Hanya kesadaran mata diganti kesadaran telinga. Ya. Kalau proses kognitif di pintu hidung berarti kesadaran mata diganti dengan kesadaran hidung. Demikian seterusnya. Selanjutnya lagi. Atau yang berdasarkan kesadaran, yaitu proses kognitif kesadaran mata, proses kognitif kesadaran telinga, proses kognitif kesadaran hidung, proses kognitif kesadaran lidah, proses kognitif kesadaran tubuh, dan proses kognitif kesadaran batin. Jadi ini sebenarnya dari 6 proses kognitif Anda bisa memberi nama, baik itu berdasarkan pintunya atau Anda bisa memberi nama berdasarkan kesadarannya, kesadaran utamanya sebagai pemeran utamanya. Jadi proses kognitif pintu mata Anda juga bisa memanggilnya atau memberi namanya proses kognitif kesadaran mata. Proses kognitif pintu telinga Anda bisa juga memberinya nama proses kognitif kesadaran telinga, sama saja. Jadi 2 nama ini identik, merujuk kepada satu proses yang sama ya. Nah, saya baru teringat minggu lalu ada pertanyaan yang bagus yang disampaikan oleh salah satu peserta murid yang menyebabkan munculnya proses kognitif itu dengan proses tertentu, objek besar, kecil, atau sangat besar, kecil, dan sangat kecil, itu sebenarnya tergantung pada objek atau tergantung pada kitanya, kesadarannya. Kemarin kan saya jawab dua-duanya kan, bisa tergantung dari objeknya, bisa juga tergantung dari kesadaran kita, artinya dari perhatian kita. Saya beri contoh waktu minggu lalu. Meskipun itu adalah objek yang besar, tetapi kalau saya tidak memperhatikan, maka objek besar itu menjadi objek yang kecil. Ya,
Saya baru teringat, makanya minggu kemarin itu kan saya menyampaikan contoh jadi ditanyakan tentang proses yang sia-sia, objek sangat kecil ya. Saya memberikan contoh kan seolah-olah Anda melihat tapi Anda tidak tahu apa yang Anda lihat. Kira-kira begitu ya. Seolah-olah mendengar tapi Anda tidak tahu apa yang Anda dengar ya. Nah, kemarin itu saya berpikir, baru saya ingat kembali bahwa klasifikasi objek dan proses kognitif di Abhidhamma Sanggaha ada sedikit perbedaan dengan kitab Dhammasanggani dan Atak Salini. Artinya perbedaannya begini. Kalau di Abhidhamma Sanggaha itu disebut sebagai objek kecil, ya. Di Atak Salini di kitab komentar dari Dhammasanggani proses yang sama dikatakan itu sebagai proses yang sia-sia. Ya, makanya ini pentingnya guru, pentingnya seseorang untuk belajar semua kitab itu karena kadang ada hal-hal tertentu kejadian yang seperti itu. Satu istilah di satu kitab berbeda dengan istilah di kitab yang lain. Tetapi Anda jangan bingung ya. Meskipun istilahnya berbeda tetapi merujuk pada satu proses yang sama. Hanya namanya yang berbeda. Ya, makanya kemarin saya bilang seolah-olah melihat tapi kita tidak tahu melihat apa. Itu saya katakan proses yang sia-sia kan, karena saya teringat pada apa yang ada di kitab Dhammasanggani, di kitab komentar dari Dhammasanggani. Kalau di Abhidhamma Sanggaha, kejadian saya sepertinya melihat tapi tidak tahu melihat apa, itu objek kecil, objek kecil. Kan hanya yang mengarahkan ke pintu batin kan, tidak muncul jawana kan, ya. Jadi kira-kira begitu. Kalau di kitab Dhammasanggani objek kecil ini beberapa disebut sebagai moga wara, objek yang sia-sia, proses yang sia-sia. Ini saya sampaikan kepada Anda supaya Anda tidak bingung. Ya kadang kitab-kitab itu antara satu penulis dan kitab wajar saja karena 2000 tahun yang lalu kan tidak ada laptop, tidak ada komputer. Jadi semuanya berdasarkan ingatan. Ya, tetapi secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan, hanya penamaannya saja yang berbeda. Mari kita lanjutkan lagi. Proses kognitif diberi nama sesuai dengan pintunya, seperti tadi, ya, yang terkait sebagai pintunya yang terkait sebagai proses kognitif di pintu mata dan lain-lain, yang merupakan kesinambungan kesadaran di satu proses yang terjadi di pintu mata. Jadi kalau proses kognitif pintu mata berarti 17 cita yang ada di sana yang muncul lenyap bersambung-sambungan itu dia munculnya di satu pintu saja, pintu mata saja. Meskipun landasannya bisa berbeda. Ya, yang tergantung pada landasan mata hanya kesadaran mata saja. Selebihnya tergantung pada landasan hati atau hadaya watu. Ya. Atau diberi nama sesuai dengan kesadarannya yang terkait. Tadi sudah saya jelaskan ya, misalnya proses kognitif kesadaran mata dan lain-lain yang merupakan proses kognitif yang terikat erat dengan kesadaran mata karena mempunyai kesamaan objek dan pintu. Jadi ini hanya masalah nama saja ya. Nah, mari kita lihat jenis-jenis proses kognitif ya. Silakan dibaca yang berwarna kuning. 6 macam kejadian objek hendaknya dipahami sebagai sangat besar, besar, kecil, dan sangat kecil di 5 pintu. Akan tetapi di pintu batin adalah terang dan tidak terang. Kalau objek di pintu panca indera kan Anda sudah tahu bahasa palinya kan, ati mahanta aramana, ati mahanta aramana, mahanta aramana, parita aramana, ati parita aramana. Bisa Anda sambung ati mahanta aramana, mahanta aramana, parita aramana, ati parita aramana itu. Ya, kemudian objek di pintu batin Anda lihat itu di bahasa Pali yang di atas ada yang saya beri warna kuning, wibuta dan awibuta. Itu bahasa Palinya. Wibuta itu artinya terang, objeknya terang benderang, terlihat dengan jelas di pintu batin kita. Awibuta itu remang-remang, tidak terang. Ya. Jadi wibuta ramana dan awibuta ramana. Oke. Objek yang sangat besar, itu bahasa Palinya ada itu ati mahanta aramana, adalah objek yang tiba dalam jangkauan setelah 1 momen kesadaran berlalu dan berumur 16 momen kesadaran. Minggu lalu sudah saya sampaikan. Objek yang sangat besar tiba di dalam jangkauan apa? Jangkauan panca indera.
jangkauan pintu mata. Atau dengan bahasa lain, objek tersebut secara energi apa ini berarti? Objek kan fenomena materi, panca indera juga fenomena materi, terjadi benturan yang tidak kelihatan. Ya, bahasa lain selain masuk dalam jangkauan adalah terjadi benturan antara objek dan panca indera. Kenapa terjadi benturan? Karena objek besar ini sudah mencapai perkembangannya yang sempurna. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh objek besar untuk berkembang sampai ke titik sempurnanya untuk bisa membentur indera mata? Satu momen kesadaran. Satu momen kesadaran yang dibutuhkan oleh objek untuk berkembang secara sempurna disebut bawangga lampau. Paham ya? Jadi bawangga lampau, banyaknya bawangga lampau itu merujuk kepada lamanya proses yang dibutuhkan oleh objek untuk berkembang sampai ke titik puncaknya supaya sehingga mempunyai kekuatan untuk membentur panca inderanya. Ya, makanya kalau Anda lihat di objek besar itu yang nomor urut 2 dan 3, lihat ada berapa bawangga lampau itu. 2 dan 3 kan masing-masing, artinya di proses kognitif objek besar yang nomor urut 2, objek besar itu mencapai perkembangan maksimalnya setelah atau membutuhkan 2 momen kesadaran. Jadi mereka akhirnya 2 momen kesadaran ini diberi nama sebagai bawangga lampau. Kalau yang proses kognitif nomor urut 3 membutuhkan 3 bawangga lampau. Ya, dengan lenyapnya bawangga lampau, ya, maka terjadilah benturan antara objek dan panca indera. Benturan. Efek dari benturan ini menggetarkan arus bawangga. Ya, berdampak pada getaran. Bawangganya bergetar. Ya. Nah, getarannya biasanya terjadi selama 2 kali. Oleh karena itu diberi nama yang berbeda, yaitu getaran bawangga, dan yang P itu adalah sebenarnya kita agak salah istilahnya. Bawang upaceda, pemutusan bawangga harusnya. Ya, harusnya. Nanti pelan-pelan istilahnya saya inikan lagi ya di grup Abhidhamma nanti saya inikan. Paham ya? Jadi berapa banyak L bawangga lampau itu merujuk kepada lamanya proses yang dibutuhkan oleh objek untuk mencapai tingkat kesempurnaannya, perkembangan yang sempurna. Lamanya proses yang dibutuhkan oleh objek untuk mampu membentur panca indera, sehingga menyebabkan bawangganya bergetar selama 2 momen kesadaran. Setelah itu baru proses kognitif pintu mata dan lain-lain muncul. Ya, nah di layar disebutkan berumur 16 momen kesadaran. Dihitungnya dari mana? Dihitungnya setelah L. Ya. Jadi kalau Anda membaca Dhamma Sanggani, nanti Dhamma Sanggani atau kitab komentarnya Dhamma Sanggani hanya mengatakan objek sangat besar itu berlangsung selama 16 momen kesadaran. Nah, inilah yang banyak guru-guru Abhidhamma yang kemudian salah. Dianggapnya kalau objek sangat besar itu di proses kognitif hanya 16 saja. Karena di kitab komentarnya hanya mengatakan objek sangat besar, proses kognitifnya berlangsung 16 momen kesadaran. Ya, mereka tidak membaca kitab komentar yang lain bahwa 1 momen kesadaran dilewatkan, tetap 17, ya. Selanjutnya, objek besar atau mahanta aramana, penjelasannya adalah objek yang tiba dalam jangkauan atau membentur panca indera setelah 2 atau 3 momen kesadaran berlalu, yaitu yang disebut bawangga lampau kan, ya. Dan berumur 14 atau 15 momen kesadaran. Bisa menghitung 14 atau 15-nya? Bisa ya, dihitung setelah L, setelah bawangga lampau Anda hitung. Ya, bawangga lampaunya tidak dihitung. Kemudian, objek kecil, parita aramana, masuk ke dalam jangkauan setelah 4 hingga 9 momen kesadaran berlalu, artinya 4 atau 9 momen bawangga lampau. Kalau Anda hitung itu bawangga lampaunya yang nomor urut 4 itu ada 4, nomor urut 5 ada 5, nomor urut sampai ke 9. Betul ya? Oke. Yang terakhir, objek sangat kecil ati parita aramana masuk ke dalam jangkauan setelah 10 hingga 15 kesadaran berlalu, artinya membutuhkan bawangga lampau 10 sampai
15. Kalau Anda hitung L-nya itu ada 10 hingga 15, berumur antara 7 hingga 2 momen kesadaran. Jadi dihitung setelah L lenyap, bahwa nggak lampau lenyap. Ya. Sekarang objek pintu batin yang disebut Wibuta Ramana adalah objek terang, adalah objek yang diketahui oleh banyak orang, itu definisinya, atau objek yang jernih. Sementara objek yang tidak terang adalah objek yang tidak diketahui oleh banyak orang, tidak jernih, tidak jelas. Gitu. Nah, mari kita lihat di proses kognitif pintu panca indera. Silakan dibaca yang kuning. Bagaimana satu momen kesadaran terdiri dari 3 submomen, yaitu kemunculan, upada, kelangsungan, titi, bangga. Minggu lalu sudah ya, kemunculan upada titik bangga. Penjelasannya, kemunculan adalah momen timbul atau lahir dari fenomena batin atau fenomena materi, ya, atau momen di mana batin ataupun materi memperoleh identitasnya. Penguraian adalah kehancuran, kebinasaan dari wujud tersebut. Jadi ini sering juga diistilahkan sebagai kelahiran dan kematian. Di tengah-tengahnya titik itu adalah aging. Apa itu? Penuaan, kelapukan. Kayak saya ini udah lapuk nih. Dulu sebelum pulang ke Indonesia saya belum lapuk loh padahal. Gara-gara pulang aja lapuk. Bener nggak gara-gara pulang ya saya? Gara-gara Anda ini. Di tengah kemunculan dan penguraian, ya, tengah-tengah keduanya, perwujudan atau proses yang mengarah kepada kehancuran itu disebut kelangsungan. Kayak kita saat ini sedang mengarah kepada kehancuran kan, kematian kan? Kematian tabu Bante jangan dibicarakan, enggak lah, malah harus dibicarakan supaya kita tahu, oh ternyata begitu. Kalau kita tahu jadi nggak takut lagi. Dibaca lagi yang kuning. Sehubungan dengan hal tersebut, umur dari fenomena materi adalah 17 momen kesadaran tersebut. Sudah kita pelajari ya. Saya harap kita bisa selesaikan semua slide ini. Penjelasannya, fenomena non materi atau apa berarti itu? Mental ya, batin, cita dan cetasika mengalami perubahan yang sangat cepat, sementara materi mengalami perubahan yang berat dan lambat. Jadi ini sebenarnya saya sampaikan untuk Anda yang tertarik untuk menjadi scholar. Supaya kalau berbicara ada referensinya gitu ya. 17 momen kesadaran setara dengan 51 submomen kesadaran. Sudah tahu ya? Dikalikan 3 kan? Kemudian dhamma materi atau fenomena materi atau rupa yang berumur 17 kali kesadaran ya adalah semua fenomena materi kecuali isyarat. Kita sudah berkenalan dengan istilah ini di bab 1. Isyarat ada 2, yaitu isyarat tubuh dan isyarat ucapan. Isyarat tubuh itu seperti apa? Apa yang disebut isyarat? Isyarat itu adalah fenomena materi yang tercipta atau muncul dilahirkan oleh cita dengan tujuan ya. Jadi cita, pikiran kita itu memproduksi fenomena-fenomena materi tertentu yang kemudian menjadi isyarat, misalkan isyarat tubuh ya. Isyarat tubuh adalah satu media yang digerakkan, dimanfaatkan untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran kita. Ya, misalkan kalau saya begini. Anda tahu kalau pikiran saya memanggil Anda untuk datang kan? Ini isyarat tubuh. Ya. Kata-kata yang keluar ini isyarat ucapan. Ya, munculnya dari pikiran. Di bab 1 di buku pertama sudah saya kupas kenapa bisa muncul suara seperti ini. Karena pada saat pikiran ini berpikir tentang huruf abhidhamma ya, maka akan muncul banyak cetasika, salah satunya witaka. Witaka ini berlebihan kemudian menyebar kemana-mana, dia saling berbenturan. Sedemikian rupa sehingga ekses dari benturan witaka ini akan bisa menghasilkan suara A, B, C, D dan seterusnya. Witaka wipara, jadi pemancaran dari witaka ini berbenturan
menggerakkan fenomena materi kemudian berbenturan sedemikian rupa sehingga akhirnya bisa keluar nih suara A, B, C, D, Abhidhamma dan seterusnya. Ada di buku pertama ini. Nah, fenomena materi yang disebut isyarat tubuh dan isyarat ucapan itu durasinya atau umurnya hanya 1 momen cita saja. Tidak 17 kali, meskipun dia fenomena materi gitu. Tapi umurnya hanya 1 cita saja. Ya. Dan karakteristik dari materi itu ada 4 ya. 2 jenis isyarat mempunyai umur hanya 1 momen kesadaran, tadi sudah saya sampaikan, dan itulah mengapa disebutkan di antara dhamma yang mempunyai hubungan erat dengan kesadaran, artinya lahir dari kesadaran, diciptakan oleh kesadaran. Tentang karakteristik rupa itu ada 4, kelahiran, kehancuran, ya. Jadi lahir dan hancur itu umurnya sama, 1 cita, gitu. Dengan muncul dan terurainya kesadaran, gitu. 1 cita. Kemudian proses kelangsungannya berarti ada berapa? Umurnya berapa? Kalau kesadaran muncul, bertahan, berlangsung, kemudian lenyap. Munculnya itu 1 momen cita, lenyapnya juga 1 momen cita. Berarti keberlangsungannya berapa cita? 15. Ya. Sebentar. Bukan. Kemunculannya itu sama dengan kemunculan cita, satu submomen. Kelenyapannya juga 1 submomen. Berarti di tengah-tengahnya berapa submomen usianya? 51 dikurangi 2. 49. Ya. Sedangkan kelapukan, ini ada. Kelapukan mempunyai umur 49 momen kesadaran. Kita akan belajar itu di bab ke-6, tetapi di Abhidhamma Wibawi ini disampaikan sekarang untuk informasi awal Anda saja ya. Kecuali isyarat dan karakteristik yang tadi sudah kita bicarakan, semua fenomena material atau materi mempunyai umur 17 momen kesadaran. Untuk bisa sampai ke dalam jangkauan indera, fenomena materi biasanya telah berlangsung selama 1 momen kesadaran. Paham ya? Paling cepat 1 momen kesadaran untuk bisa sempurna terjadi benturan dengan indera. Silakan dibaca lagi yang berwarna kuning. Ketika 5 objek indriawi telah sampai ke dalam jangkauan 5 pintu, mereka hanya mencapai kestabilan setelah 1 momen kesadaran berlalu atau beberapa momen kesadaran telah berlalu. Selanjutnya, oleh karena itu, apabila objek bentuk telah sampai ke dalam jangkauan indera mata, ketika 1 momen kesadaran telah berlalu, maka ketika faktor kehidupan telah bergetar 2 kali, arus faktor kehidupan terputus dan kesadaran yang mengarahkan ke 5 pintu yang mengarahkan ke objek bentuk tersebut muncul dan lenyap. Ya, di sini saya menggunakan istilah 5 pintu. Kesadaran yang mengarahkan ke 5 pintu. Secara harfiah kalau kita menerjemahkan yang benar seperti itu. Panca dwara wajana yang mengarahkan panca dwara, panca 5 dwara pintu, mengarahkan ke 5 pintu. Tetapi sering saya pakai istilah mengarahkan ke pintu panca indera karena lebih friendly saya rasa. Ya. Paham ya kalimat ini ya? Ini tentang objek yang apa? Sangat kecil kan? Enggak paham kan? Keterangan ini tentang objek sangat kecil. Salah semua, sangat besar. Paham enggak? Yang 1, ini tentang 1 kan, 1 momen kesadaran telah berlalu kan? Lihat tuh. Ya. Maka ketika faktor kehidupan telah bergetar 2 kali, berarti bawangga bergetar, getaran bawangga dan pemutusan bawangga kan. Kemudian arus faktor kehidupan bawangganya terputus. Itu proses kognitif yang nomor 1. Anda lihat di tabel. Setelah terputus kemudian kesadaran yang mengarahkan ke 5 pintu muncul dan lenyap, mengarahkan arus kesadaran ke objek bentuk atau objek mata ya. Kemudian silakan dibaca. Kemudian setelah itu berturut-turut muncul dan lenyap tanpa jeda. Kesadaran mata melihat objek bentuk tersebut
kesadaran yang menerima, menerimanya, kesadaran yang menginvestigasi, memeriksanya, dan kesadaran yang memutuskan, memastikannya. Memastikan apa? Objek ini baik atau tidak baik menurut dia, menurut kita, menurut opini kita, menurut persepsi, bukan menurut yang seharusnya. Ya. Jadi kalau di Dhammasanggani di kitab komentarnya dijelaskan. Kan Anda sudah tahu kan bahwa di dalam satu proses kognitif ya, dari bawangga kemudian kesadaran yang mengarahkan ke pintu panca indera, kemudian kesadaran mata, kesadaran menerima, kesadaran menginvestigasi, kesadaran yang memutuskan, itu tidak bisa dirubah. Kita tidak berkuasa untuk merubahnya kan? Ya. Kalau objeknya itu sangat menyenangkan berarti kesadaran matanya dari resultan yang baik dan seterusnya. Gitu. Kalau objeknya tidak menyenangkan berarti kesadaran yang muncul dari resultan yang tidak baik dan seterusnya. Nah, tetapi di momen impuls, di momen jawana kita mempunyai kekuasa untuk merubah. Artinya meskipun objek matanya itu tidak menyenangkan seperti saat ini saya melihat Anda menyenangkan kok. Tetapi saya bisa tetap saja jawananya saya apa istilahnya jawana saya bisa tetap positif, misalkan bisa tetap penuh meta. Ya, reaksi terhadap objek yang tidak baik kita bisa mengendalikannya sehingga reaksi kita positif. Ya. Inilah mengapa Buddhism penderitaan itu tidak pada orang lain. Penderitaan tergantung pada diri kita sendiri. Kenapa kita memunculkan akusala jawana? Yang berat itu kan akusala jawana kan, bukan kesadaran mata loh. Karena kesadaran mata itu yang resultan tidak baik itu disertai dengan perasaan apa? Hanya UPK kok. Kalau Anda lihat suami Anda itu hanya UPK meskipun tidak menyenangkan. UPK, ya. Tapi demikian pula sebaliknya, meskipun objeknya sangat menyenangkan, bisa jadi jawananya akusala. Bisa kan? Contoh, misalkan kalau umat agama lain melihat Buddha Rupang bisa saja memunculkan kebencian. Padahal Buddha Rupang secara alamiah objek yang sangat menyenangkan. Ya kan? Keren loh. Ya. Paham nggak? Objek yang sangat menyenangkan bisa memunculkan dosa mula jawana terhadap orang-orang yang tidak suka Buddha. Yang salah Buddhanya atau jawananya? Jawananya. Kenapa dia milih untuk akusala? Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang menentukan jawana mana? Apa tuh? Momen mana yang menentukan jawana kita, impuls kita baik atau tidak baik? Yoniso manasi, karena perhatian yang bijaksana. Perhatian yang bijaksana itu apa? Perhatian yang senantiasa melihat segala sesuatu sesuai dengan karakteristik aslinya, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Nah, pertanyaan saya, yoniso manasikara muncul di mana? Munculnya di proses kognitif ini di cita yang mana? Investigasi. Kalau menurut kitab komentar dari Dhammasanggani munculnya di awajjana dan wotapana. Tapi akhirnya kalau di pintu panca indera berarti munculnya di kesadaran yang memutuskan. Ya. Jadi muncul di sana. Ya, menarik sih nanti kalau pelan-pelan ya kita ada waktu kita bongkar kitab Dhammasanggani itu menarik karena di sana juga dikupas misalkan tentang ya tadi bagaimana objek yang proses kognitif yang sia-sia gitu. Kalau di kitab lain bahkan dikupas tentang fenomena mimpi gitu. Tapi pelan-pelan nanti kita bahas ya. Silahkan dibaca lagi. Selanjutnya, apapun di antara 29 impuls lingkup indrawi yang telah mendapatkan kondisi yang tepat berlari, biasanya 7 kali dan 2 resultan mempertahankan objek tersebut. Berlangsung sesuai dengan situasinya, mengikuti impuls.
Setelah itu arus kesadaran jatuh ke faktor kehidupan. Jadi bawah ini nggak patah. ya itu istilah yang tepat, jatuh ke faktor kehidupan, ke bawah nggak patah, fall jatuh ke bawah nggak. Nah berlari itu adalah terjemahan dari jawana kan. Arti dari jawana itu sesungguhnya kan berlari sangat kencang. Kenapa disebut jawana akhirnya? Banyak guru abhidhamma yang memilih untuk tidak menerjemahkan jawana ke dalam bahasa Inggris atau bahasa apapun, karena kalau kita menerjemahkan sebagai impuls pun juga saya rasa tidak mengakomodasi makna jawana yang sesungguhnya. Ya, kenapa disebut berlari? Karena dia biasanya 7 kali muncul lenyap dengan sangat cepat dan mengambil satu objek yang sama, gitu. Maka disebut jawana. Gitu. Mari kita lanjutkan. Telah sampai ke dalam jangkauan istilah tadi artinya apa? Objek bentuk dan suara. Nah ini Anda perhatikan, hanya berlaku untuk objek bentuk dan suara. 3 objek panca indera yang lain belum dibahas nih. Ya, jadi objek bentuk dan suara pada saat dia muncul dia hanya berdiri di tempatnya, artinya tidak merambat kemana-mana sebenarnya, tidak berjalan-jalan kemana-mana dari kitab komentar. Tetapi energinya mampu membentur. Objek bentuk dan suara memasuki jangkauan indera dalam beberapa kelompok materi. Sayang Anda belum mempelajari rupa kelapa. Dalam beberapa subatomik partikel. Jadi objek bentuk dan objek suara itu pada saat muncul dia itu beberapa atom gitu, beberapa subatom gitu, berkelompok gitu ya. Tapi yang harus Anda garis bawahi adalah berdiri di tempatnya masing-masing, artinya objeknya muncul di sana gitu. Kayak sekarang misalkan kursi itu objek bentuk, ya dia ada di situ aja, dia nggak kemana-mana. Tapi dia mampu membentur panca indera kita, indera mata kita kan, ya kan? Suara juga begitu. Katanya menurut Abhidhamma ya suara ini ya udah di sini. Bukan karena ada apa tadi, ada ruang atau apa menghantar sampai ke telinga Anda, tidak menempel di telinga Anda, tidak. Suaranya ya hanya di sini saja, tetapi Anda mampu mendengarnya karena suara saya membentur telinga Anda gitu. Tapi objek yang lainnya ini lihat, objek sisanya ganda, rasa dan potaba, bau, rasa dan juga objek sentuhan sampai ke dalam jangkauan panca inderanya masing-masing dalam bentuk kelompok tunggal saja, satu subatomik partikel saja ya, yang menempel, lihat itu, menempel pada landasan materinya masing-masing. Jadi bau, objek bau dia menempel ke indera hidung kita ya, landasan hidung kita. Kemudian rasa dia juga menempel, kayak kita makan kan menempel kan. Bisa nggak saya makan Anda yang merasakan enaknya? Kalau bisa saya makannya ngumpet. Jangan sampai ketahuan Anda, biar Anda nggak bisa merasakan enaknya. Gitu ya kira-kira ya. Jadi 3 objek dia menempel di landasannya ya. Itulah karena menempel itulah kemudian muncul kesadaran indriawi. Pada saat objek bau menempel di landasan hidung maka muncul kesadaran hidung. Pada saat rasa, cita rasa makanan minuman menempel di indera lidah maka muncul kesadaran lidah. Kira-kira seperti itu. Materi pengindera kita juga belum belajar ini di bab 6. Kira-kira materi pengindera itu adalah panca indera kita. Ya. Muncul dalam bentuk satu kelompok tunggal, satu rupa kelapa, satu subatomik partikel menjadi penopang untuk aktivitas sadaran indriawi. Indera mata kita menjadi penopang munculnya aktivitas melihat. Indera telinga kita menjadi penopang munculnya proses kognitif pintu telinga. Karena satu proses kognitif pintu telinga munculnya semua cita itu munculnya di pintu mana? Sama, pintu telinga semua. Ya, jadi dia menjadi penopang. Ada kalimat di Abhidhamma Tak Sanggaha tadi yang berwarna kuning, ketika faktor kehidupan telah bergetar 2 kali, itu penjelasannya dengan objek yang telah diambil sebelumnya ya, sebelum artinya diambil oleh kesadaran bawangga lampau. Bergetarnya faktor kehidupan adalah tanda atau sebab munculnya kesadaran beda, yaitu kesadaran yang aktif panca dwara wajana atau kesadaran yang mengarahkan ke pintu panca indera itu.
harusnya slide yang akhir menjadi menarik nanti, seingat saya. Bila mana terjadi benturan dengan objek, antara objek dan landasan, itu artinya, maka proses kesinambungan faktor kehidupan atau bawangga terhenti oleh kekuatan benturan di dalam materi pengindra atau benturan yang terjadi di panca indera. Ya. Walaupun tidak terhenti secara tiba-tiba, seperti halnya seseorang yang berlari kencang, ketika ingin berhenti, maka langkah kakinya baru benar-benar akan terhenti setelah 2 atau 3 langkah. Ya, makanya bawangganya bisa 2 atau 3, bawangga bergetarnya. Ya. Demikian pula dengan faktor kehidupan yang hanya akan terhenti setelah berlangsungnya 2 kali, bawangga bergetar dan bawangga terputus. Yang pertama disebut getaran faktor kehidupan. Ini terjemahannya udah benar nih, bawangga calana. Getaran faktor kehidupan, bacanya bawangga celana. Mudah kan diingat-ingat ya. Karena kemunculannya menyebabkan kesinambungan faktor kehidupan bergetar. Kenapa bergetar? Karena sudah terjadi benturan antara objek dan panca indera. Yang kedua disebut penghentian faktor kehidupan. Ini juga udah benar terjemahannya. Karena kemunculannya menyebabkan terhentinya arus dirinya sendiri. Ini hanya istilah saja ya. Ketika objek panca indera berbenturan dengan indranya masing-masing atau materi pengindra, maka mudah dipahami apabila terjadi getaran pada damak-damak yang ditopang oleh panca indera tersebut. Jadi kalau terjadi benturan antara objek mata dan indera mata saya, ya di sini maksudnya mudah untuk dipahami kalau semua damak yang muncul melalui pintu mata atau landasan mata ini akan bergetar. Ya, tetapi ada pertanyaan berikutnya, bagaimana benturan tadi juga bisa menggetarkan bawangga? Ya, yang ditopang oleh landasan hati, beda loh, bukan di landasan mata tapi hati, jauh kan, mata dan hati. Dari mata turun ke hati, ya. Dari indera mata turun ke hadaya watu. Ya. Ini yang dimaksud dari pertanyaan tersebut. Maksudnya begini. Pada saat terjadi proses kognitif pintu mata yang ada di tabel ini, ya. Anda lihat tabelnya. Pada momen nomor 1, pada saat objek mata muncul, kemunculan objek mata tersebut bersamaan dengan kemunculan dari bawangga lampau. Ya. Jadi lihat, dari awal proses saja bawangga sudah terlibat. Ya, sudah terlibat, pintu batin sudah terlibat. Karena nanti di materi berikutnya Anda akan belajar begini, sebenarnya setelah proses melihat melalui pintu mata, supaya saya bisa mengenali bahwa objek ini adalah kursi, maka proses pintu mata yang muncul lenyap 1 kali itu harus diikuti oleh proses pintu batin, supaya saya bisa kenal, oh itu kursi warna merah. Ya, nah proses pintu batin munculnya di mana? Pintu apa? Pintu batin. Pintu batin itu apa? Bawangga. Nah pintu batin itu munculnya dengan ditopang oleh landasan apa? Landasan mata ya? Hati, bagus. Bahasa Balinya apa? Hadaya watu, ya. Jadi lihat, ya. Pada saat setelah proses pintu mata lenyap akan muncul proses pintu batin yang melibatkan pintu batin dan hadaya watu. Ya. Nah, makanya pertanyaannya ini seperti ini. Bagaimana benturan yang terjadi di pintu mata itu bisa juga menggetarkan faktor kehidupan yang ditopang oleh landasan hati? Yang ada di sini kok bisa juga terkait, bisa tersambung. Paham ya? Paham atau enggak paham? Paham, bagus. Ini penjelasannya bagus nih. Seperti halnya seekor lalat. Ini perumpamaannya. Ada seekor lalat yang hinggap di sebutir gula pasir dari kumpulan banyak gula pasir, ya, di permukaan genderang, drum. Katakanlah kalau zaman modern drum ya. Ya. Kemudian genderang tersebut dipukul dengan tongkat drum katakanlah ya. Maka butir gula tersebut akan bergetar. Betul? Yang dihinggapin oleh lalat tadi sebagai efek getaran di permukaan genderang. Maka lalat pun kemudian terbang. Yang dipukul drumnya. Tetapi gulanya sama ininya ikut bergetar. Akhirnya lalatnya bereaksi.
Kira-kira begitu ya. Terjadinya benturan awalnya hanya objek bentuk dan indera mata. Tetapi kenapa kemudian proses yang mengikuti akhirnya bisa mengenali itu sebagai kursi? Ini proses konsekuensi dari melihat pintu mata ini, ada satu konsekuensi karena dia sudah membentur indera mata saya, dan pada saat yang bersamaan itu rupa kelapa ini bersambungan, elemen tanah, air, api dan angin itu bersambungan, terangkai bergetar juga di sininya juga. Kira-kira seperti itu. Dengan cara yang sama, ini penjelasannya, ketika objek panca indera berbenturan dengan materi pengindra, jadi misalkan objek bentuk berbenturan dengan indera mata, maka elemen besar, 4 elemen besar yaitu elemen tanah, air, api, dan angin, yang menjadi penopang dari panca indera dan objek tersebut bergetar semuanya. Sebagai akibat dari bergetarnya fenomena tersebut, maka getaran itu merembet ke fenomena material yang lainnya yang terikat dengannya. Kan ini materi kita saling terikat ini. Jadi saling menyambung gitu. Jadi dia bergetar hingga sampai ke hati kita, landasan hati kita. Jadi landasan hati kita pun juga akhirnya bergetar. Getaran dari faktor kehidupan bawangga yang ditopang oleh landasan hati akhirnya menyebabkan terwujudnya aktivitas mental, menyebabkan munculnya proses kognitif pintu batin. Kira-kira seperti itu. Sedikit lagi ya. Jadi lihat rutenya. Pada saat objek panca indera muncul, dia berbenturan dengan materi pengindra, katakanlah objek bentuk dan indera mata berbenturan, maka akan menggetarkan elemen besar, elemen tanah, air, api, dan angin. Elemen besar yang saling bersambungan tadi akhirnya merambat, menggetarkan fenomena materi lain, ya, sehingga akhirnya sampailah ke landasan hati, ya. Landasan hati adalah landasan untuk penopang kemunculan faktor kehidupan. Akhirnya faktor kehidupan pun sebagai pintu pun juga muncul. Makanya setelah proses pintu mata lenyap, akan muncul 2 kali bawangga atau 3 kali bawangga sebagai buffernya, sebagai penyangga sebelum kemunculan proses kognitif pintu batin. Nah, ini hanya definisi-definisi saja. Yang mengarahkan atau yang memalingkan Pancadwara Wajana itu mengubah kecondongan arus batin seolah-olah berkata ini namanya apa gitu. Melihat juga, melihat dari pengalaman pribadi, melihat langsung ini hanya definisi-definisi biasa saja. Melihat objek bentuk dengan mata dan seterusnya. Bukankah yang melihat indria mata bukan kesadaran? Itu ada pertanyaan gitu. Jawabannya adalah dikarenakan keadaannya yang buta, maka materi tidak mampu melihat bentuk, objek bentuk. Jadi yang melihat ini bukan mata kita. Kalau orang awam, ilmuwan mungkin mengatakan yang melihat ini bola mata kita kan, fenomena materi kan. Tapi menurut Abhidhamma yang melihat adalah kesadaran mata. Yang menerima juga definisinya seperti itu, saya rasa kita tidak ini saya bisa lewati saja. Yang menginvestigasi juga Anda bisa baca, yang memutuskan Anda bisa baca sendiri. Nah, mendapatkan kondisi yang tepat, artinya telah mendapatkan kondisi-kondisi yang tepat seperti tadi, cahaya, objek mata, perhatian, dan indera mata yang sehat. Biasanya 7 kali untuk jawana karena pada saat seseorang pingsan, makanya dikatakan biasanya. Karena pada saat seseorang pingsan jawananya tidak 7 kali, yaitu 6 kali. Atau pada saat kita mendekati seseorang berada dalam momen terakhir di dalam kehidupannya, maka jawananya hanya 5 kali. Yang mengikuti impuls atau jawana adalah 2 kesadaran resultan yang disebut tadaramana, ya. Pergi bersama impuls untuk beberapa saat, seperti arus sungai di perahu yang berlayar melawan arus, ini hanya perumpamaan. Jadi begini, jawana, setelah jawana berlari 7 kali, kemudian muncul tadaramana pertama, tadaramana kedua kan, ya. Sebenarnya tadaramana ini ibaratnya seperti, kalau Anda ingat di perumpamaan makan buah mangga, jawana itu kan yang menikmati mangga tadi kan, ya, dimakan, dimakan mangganya. Nah, tadaramana itu perumpamanya seperti pada saat mangganya ditelan, aftertaste,
Ya, setelah dikunyah, dinikmati secara penuh mangganya, kan kemudian ditelan sebelum kun. Ditelan kan? Nah, menelannya ini perumpamaan Jawa, nah aftertaste. Setelah menikmati masih muncul dua kesadaran resultan lagi yang menikmati objek yang sama tadi, ya. Di kitab Abhidhamma Pitaka disebutkan seperti ini, seingat saya seperti ini. Sebenarnya pada saat bawangga ketujuh itu sudah lenyap, seharusnya arus kesadaran langsung jatuh ke bawangga. Ya, seharusnya begitu. Harusnya sudah langsung jatuh ke bawangga. Tetapi karena efek dari objek besar, proses kognitif tidak mengizinkan jatuh ke bawangga, akhirnya muncul dua kesadaran tadaramana yang masih menikmati objek jawana tadi. Sisa-sisa menikmati, kayak Anda lah kalau Anda habis makan apa? Makanan favorit Anda apa? Durian katakanlah. Ya. Setelah makan durian kan aftertaste-nya masih terasa kan? Kira-kira seperti itu. Nah, tadaramana itu kayak aftertaste gitu itu. Ya, jadi dia tidak mengizinkan jatuh ke bawangga, tetapi sebagai penggantinya dua kali tadaramana ini muncul untuk merasakan sisa-sisa cita rasa makanan tadi, cita rasa objek tadi. Ya, diberi perumpamaan seperti arus sungai di perahu yang berlayar melawan arus begini. Jadi ini katakanlah ada arus sungai yang mengalir sangat deras sekali dari kiri ke kanan, deras sekali. Kemudian ada perahu berjalan dari kanan ke kiri melawan arus. Ya, Anda bayangkan, pada saat dia melawan arus, maka ombaknya, arusnya akan tersibak kan? Ya, tersibak. Sebenarnya arusnya ini kencang, tetapi karena efek dari perahu tadi yang melawan arus tadi, arus yang harusnya dari kiri ke kanan, ya, karena terbelah oleh perahu, akhirnya selama sesaat arus itu mengalir mengikuti perahu dulu, tapi tidak lama biasanya. Ya, mengikuti dari kanan ke kiri untuk sesaat, kemudian karena kena arus yang keras dari kiri, dia mengalir lagi dari kiri ke kanan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi arus bawangganya seolah-olah saja dibendung, padahal juga arusnya memang berhenti bawangganya. Hanya seolah-olah saja, ya. Arus yang kanan ke kiri muncul untuk sesaat, yaitu tadaramana tadi dua kali muncul sesaat. Setelah itu balik lagi ke bawangga. Kira-kira begitu perumpamaan ya artinya. Paham ya? Agak menyimpang sedikit. Berapa cita yang bisa berfungsi sebagai tadaramana? 11 apa saja? 3 santirana dan 8 mahavibaka. Bagus. Mempertahankan objek tersebut, itu arti dari tadaramana. Objek dari impuls adalah juga objeknya tadaramana. Sesuai dengan situasinya, artinya sesuai dengan objeknya, sesuai dengan impulsnya juga, dan makhluknya itu makhluk apa? Apakah makhluk manusia, dewa atau Brahma, gitu. Jatuh ke faktor kehidupan. Artinya setiap kali kesadaran berada di dalam keadaan yang tidak aktif, artinya tidak ada objek baru yang muncul, maka di akhir dari proses kognitif kesadaran akan jatuh ke dalam faktor kehidupan. Maksudnya bukan objek baru yang muncul. Selama objek itu sudah berhenti sampai 17 momen, maka arus akan jatuh ke bawangga. Rujukannya perumpamaan buah mangga, saya harap Anda masih ingat. Baik, jadi saya rasa sampai di sini ya. Yang lain kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Ya baiklah, nama saya Paulus. Tadi dijelaskan ada 4 macam ini, apa dasar seperti angin, apa api, angin, dan lain-lainnya. Yang saya mau tanyakan itu kenapa dipilih istilah angin untuk pendengaran gitu kan? Kan ada ruang, udara atau kata lain. Karena angin konotasi kita, karena saya awam gitu kan, tahunya kan ada efek hembusan, jadi ada yang mendorong gitu kan. Nah sedangkan kalau suara kan nggak tahu dia apakah angin yang kalau datang dari belakang dia, kena angin kan ketutup sama ini daun telinga gitu, kena angin nggak bisa muter. Itu kira-kira pertanyaannya. Ya terima kasih. Maksudnya jadi kenapa dipilih angin? Iya. Artinya
Harusnya istilahnya apa? Nggak tahu justru. Enggak, wayo itu angin, udara, angin. Udara ya. Nah, bahasa Palinya wayo itu ya fenomena angin atau angin, bukan bedanya angin sama udara apa? Angin yang bergerak ya. Udara yang bergerak itu angin. Udara yang bergerak. Udara angin. Enggak kan ini ada objek kan ada seperti kayak energi yang bergerak gitu kan. Seperti kita melihat nah itu juga sekalian ada pertanyaan kedua. Jadi antara melihat dan mendengar. Nah itu yang aktif. Kan kalau kita melihat tuh yang aktif dari indera mata kita. Nah sedangkan mendengar kan kita kan tahu-tahu ada objek yang situ yang aktif yang membentur ke ini kita gitu kan. Nah kira-kira gimana penjelasannya gitu? Maksudnya yang ditanyakan apakah dua proses itu berurutan apa bersamaan? Enggak, yang aktifnya. Jadi kan ada objek dan subjek. Nah sekarang yang aktif gitu kalau biasanya kalau kita lihat jadi mata kita yang kita plototin untuk mengenal objek tertentu. Tapi kalau dari suara kan kalau suaranya kecil ya kita nggak dengar dan kita nggak punya kendali untuk mengatur suara itu biar besar biar kita bisa dengar gitu. Jadi seperti kalau suara kayak kita pasrah gitu. Kalau dia besar syukur kita bisa nangkep, kalau dia kecil ya apa boleh buat sia-sia gitu. Kira-kira seperti itu. Sama di dalam proses melihat juga kira-kira seperti itu. Ya jadi prinsipnya begini. Pada saat tadi ada berapa kondisi tadi. Pada saat Anda melihat ya proses melihat itu tidak hanya tergantung pada Anda melototin atau tidak. Ya, ada 4 kondisi tadi. Indera matanya. Nah, indera matanya itu kalau melototin, kalau indera matanya udah lapuk, udah tua kayak saya begitu, misalkan ini kalau ini saya copot juga saya pelototin juga masih objeknya buram juga gitu. Ya. Jadi indera mata pun tergantung pada degree-nya, intensitasnya. Ya, semakin sehat indera mata kita, maka proses kognitif pintu mata dengan objek sangat besar, impact itu yang memunculkan sampai 17 momen kesadaran seperti yang proses yang pertama akan terjadi. Tapi kalau mata kita sedang kecapean, lelah, ya, padahal mata yang sama ini, ya, maka prosesnya bisa yang nomor berapa ini? Bisa nomor 4 katakanlah begitu. Jadi proses impact antara objek, benturan objek dan panca inderanya bisa berbeda. Kenapa? Karena indera mata kita sedang lemah. Ya, padahal tadi pagi kuat kayak saya. Saya ini karena sudah menyelesaikan 2 buku selama 1 tahun ini efeknya mata saya jadi gampang merah. Kalau jam 2 siang, jam 3 siang itu sudah merah begitu. Pada saat merah begitu saya melihat layar ini sudah buram, kabur-kabur begitu. Jadi proses kognitifnya menjadi tidak sempurna seperti pagi hari tadi padahal mata yang sama. Kenapa? Berbeda prosesnya karena yang tadi pagi itu matanya masih sehat, yang ini sudah nggak sehat meskipun saya melototin, tetap aja buram gitu. Jadi prinsipnya sebenarnya karena terjadi 2 arah sih Pak. Kemungkinan pertama karena kekuatan impact atau benturan antara objek dan panca indera. Kemungkinan kedua bisa terjadi dari perhatian kita kalau istilah Bapak tadi melototin tadi. Ya, jadi 2 arah. Salah satu dari dua kemungkinan ini. Ya, saya akan beri contoh. Kalau di dalam Abhidhamma, saya sudah singgung di minggu lalu. Dalam keadaan normal begini kita tidak bisa melihat organ tubuh kita. Ya, organ tubuh ini ya menjadi objek yang tersembunyi, tidak terlihat. Tetapi seseorang yang mencapai konsentrasi yang baik, maka dia bisa mengarahkan kekuatan konsentrasinya itu untuk melihat organ di dalam tubuhnya. Gitu. Bahkan kalau konsentrasi dia semakin baik, dia akan bisa menguraikan organ tubuhnya itu menjadi tadi. Sebenarnya ada banyak sih, tapi untuk saat ini cukup diketahui 4 elemen besar tadi, tanah, air, api dan angin gitu ya. Nah, kenapa objek berubah menjadi jelas? Gitu ya. Di dalam meditasi pun juga begitu. Kalau konsentrasinya sudah mulai menurun, objeknya jadi tidak begitu jelas lagi. Begitu nanti konsentrasinya sati, mindfulness-nya itu menguat lagi, objeknya menjadi tampak jelas lagi begitu. Jadi objeknya padahal tetap,
Tetapi impact ke dalam proses kognitifnya berbeda karena kualitas dari kesadaran kita yang berbeda. Ya. Tetapi sesungguhnya impact tersebut juga bisa dimunculkan dari objeknya itu sendiri. Jadi dua arah sih. Dua arah. Jadi pertanyaan Bapak, kenapa kalau ini kita bisa atur? Belum tentu juga. Kalau mata bisa diatur belum tentu juga. Kalau kayak saya tadi jam 3 sore matanya mau saya atur bagaimanapun tetap kabur, Pak. Makanya saya harus pakai tetes mata dulu baru jelas lagi. Kira-kira seperti itu ya. Objek yang sangat besar akhirnya menjadi objek kecil. Saya tahu nih ada tulisan ini, tapi tulisan apa tidak jelas. Objek kecil kan ini kan tidak muncul jawabannya. Ada ini tulisan, tapi apa ya itu ya gitu. Ya, jadi dua sisi, Pak. Tapi yang harusnya dipegang begini. Jangan confuse dengan objek ataupun kita, tetapi cukup aja dipahami dulu dampak yang dimunculkan akibat benturan antara objek dan panca indera itu munculnya begini ini. Ini dulu aja. Jadi kalau objeknya sangat besar itu munculnya 17 momen kesadarannya urutannya seperti ini. Kalau objeknya hanya besar begini. Saya rasa untuk tahap ini dipahami seperti itu. Kalau objeknya kecil hanya sampai ke kesadaran yang memutuskan, kemudian jawananya tidak bisa muncul, akhirnya jatuh ke bawangga lagi. Kalau objek sangat kecil hanya getaran-getaran saja. L, G, B. Saya enggak teruskan loh ya. Nanti saya melanggar hukum. Begitu, Pak? Menjawab? Mungkin pertanyaan saya tadi agak keliru. Okay. Jadi yang saya maksud tuh gini, ada dua objek dan subjek. Jadi yang saya pertanyakan gini, kalau kita melihat yang aktif itu adalah diri kita lewat mata kita. Itu. Dan mendengar kalau sebenarnya yang aktif itu adalah si objeknya. Bukan. Jadi karena dia berbunyi, karena yang aktif objeknya, karena dia berbunyi, maka kita mendengar. Nah itu yang saya tangkap gitu. Ya. Mungkin ada penjelasannya gimana? Penjelasannya enggak. Pada saat objek mata berbenturan dengan indera mata Anda, kalau 4 kondisi tadi muncul, eksis, maka terjadi proses melihat. Kalau objek suara berbenturan dengan telinga Anda, selama 4 kondisi tadi, indera telinganya sehat, ada suara, kemudian ada ruangan yang memisahkan antara suara dan indera telinga, kemudian Anda ada perhatian, maka proses kognitif pintu telinga terjadi. Sama, prosesnya sama, tidak berbeda. Tidak tergantung kalau Anda melihat tidak tergantung pada Anda, sedangkan kalau Anda mendengar tidak tergantung pada suara Anda. Tidak, ini proses alamiah. Begitu dua ini benturan, muncullah proses. Korek api, ingat. Batang korek api digesekkan dengan kotak korek api, begitu bergesekan apinya muncul. Tidak ada yang bisa melawan. Proses ini sangat alamiah. Ya, tidak ada yang mengatur proses ini. Kalau dikatakan saya yang melihat, tidak juga. Tidak ada saya yang mengatur. Tidak ada saya yang melihat. Ya tapi ini bisa, ya bukan saya itu. Itu adalah kesadaran mata yang melihat. Tapi kesadaran mata ini adalah fenomena yang usianya sesaat saja, muncul hilang lagi. Setelah itu lenyap lagi. Proses ini terjadi, benar-benar terjadi secara alamiah seperti itu. Tidak ada yang mengendalikan proses, tidak ada roh yang melihat, tidak ada aku yang melihat, tidak ada. Gitu. Jadi apabila terjadi benturan antara mata dan indera mata atau suara dan indera telinga, maka terjadilah proses melihat atau proses mendengar. Dan bukan berarti kalau pas melihat yang mengendalikan saya, pas mendengar yang mengendalikan objek, tidak. Ini benturan begitu aja sih. Kira-kira begitu, ya? Oke. Terima kasih. Ya. Kalau sebagai contohnya gitu kali ya Bante, misalnya kalau misalnya seperti tadi mendengarkan ceramah Bante, kalau misalnya kita tidak ada perhatian, itu pun kan hanya akan seperti ada suara tapi kita tidak tahu apa yang diucapkan seperti itu. Jadi semua tergantung pada kondisi itu, kalau tercapai baru bisa. Sukihontu Bante. Bante nyambung yang tadi, kan proses kognitif mata, kalau umpamanya kan berbenturan sama objeknya. Kalau kita umpamanya tadi disebutkan
aktif pasif gitu kan. Berarti kalau kita punya mata kita tutup gitu kan, berarti kan nggak bisa ada kognisi kan? Kognisi pintu mata. Ya. Ya. Nah berarti kan artinya mungkin dimasukkan ini adalah mata kita yang aktif. Dalam artian kita dikendalikan, itu mungkin yang saya tangkap nih. Tapi yang saya mau tanyakan begini Bante, yang saya juga bingung. Tadi disebutkan bahwa kognisi pendengaran sama mata, bendanya atau objeknya kan di sana. Kalau yang sisa duanya adalah melekat. Nah, kalau umpamanya, kalau mata saya bisa paham. Kalau yang sisa yang 3 terakhir saya paham. Tapi kalau yang pendengaran, kalau umpamanya kita tidur gitu kan, tiba-tiba kan kita mendengar sesuatu. Kan kita, itu yang mungkin yang disebutkan itu kita pasif gitu. Tapi itu objek yang datang berbenturan sama pendengaran kita gitu Bante. Apakah ini yang tadi disebutkan bahwa kan pendengarannya objek suara itu kan di sana tetap gitu. Tapi kan kalau kita tidur kan kelihatannya yang datang suaranya gitu kan, tidak di sana gitu. Nah itu satu pertanyaan saya. Yang kedua saya mau tanya mengenai ini Bante, mengenai jawana. Kan kalau yang dulu dijelaskan bahwa jawana 1 buah karmanya di kehidupan ini, jawana ke-7 kehidupan berikutnya, jawana yang 2 sampai 6 itu kehidupan yang berikutnya, tapi kita nggak tahu Bante ya. Nah kalau begitu berarti katakanlah sekarang di kehidupan berikutnya adalah buah dari jawana ke-7, ya kan? Berarti berikutnya lagi kehidupan yang ketiga berarti jawana 7 yang di kehidupan kedua kan ya Bante ya. Bisa. Nah kalau begitu berarti bagaimana proses yang 2 sampai 6 ini itu apakah dia menjadi 7 di kehidupan yang berikutnya sehingga di kehidupan 1 ini dia akan mungkin muncul di kehidupan yang kelima. Berarti kan yang kehidupan 2 sampai 6 itu harus muncul di salah satu kan. Berarti dia harus menjadi jawana 7 dulu gitu. Apakah seperti itu? Enggak berubah, udah tertanam ya sudah. Sudah tertanam, jawana kedua dan ke-6 itu tertanam, sudah dilakukan kan. Kalau dia berbuah, dia baru berbuah di kehidupan ketiga dan seterusnya. Artinya kehidupan ketiga itu istilah abhidhamma. Kalau hanya untuk memudahkan kita supaya memahami proses karma. Kehidupan sekarang dianggap kehidupan pertama, setelah kehidupan ini kita lahir lagi, ini kehidupan kedua, setelah itu lahir lagi, itu kehidupan ketiga. Nah, jawana 2 sampai 6 itu mempunyai kesempatan untuk berbuah hanya mulai kelahiran yang ketiga dan seterusnya. Ya sudah begitu, tidak bisa berubah jadi ke-7. Nanti kalau yang ke-7 karma baru lagi. Kalau Anda katakan tadi sekarang berbuat karma jawana yang ke-7 kemudian berbuah di kehidupan yang kedua kan. Terus di kehidupan itu berbuat karma lagi ada jawana ke-7 lagi memang ya berbuahnya nanti besoknya lagi gitu. Jadi yang sudah tertanam sudah tidak bisa berubah. Sudah ya, dia jawana 7 sudah tertanam. Kan jawana 7 tidak hanya satu di dalam satu karma. Di dalam satu karma berdana atau mendengarkan dhamma saat ini saja, jawana 7 Anda itu triliunan banyaknya. Karena 2 jam, 2,5 jam, ya. Jadi terjadi timbunan jawana ke-7 yang jumlahnya banyak sekali. Ya. Seandainya jawana ke-7 ini tidak berbuah di kelahiran kita besok ini yang kedua, terus kita lahir di kehidupan yang ketiga, maka semua jawana ke-7 tadi menjadi expired. Difang, ahosi. Ahosi itu artinya ada di masa lalu tapi sekarang udah nggak ada lagi gitu. Ya, expired semuanya gitu. Sama saat ini Anda mendengarkan dhamma, jawana yang pertama jumlahnya triliunan juga. Kalau satu jentikan aja 1 triliun, ya 2,5 jam berapa? Gitu kan, tidak terhitung jumlahnya. Kalau jawana yang pertama ini tidak sempat berbuah di kehidupan kali ini, kemudian kita lahir lagi di kehidupan berikutnya, berarti jawana yang pertama yang kali ini itu semua hangus, nggak bisa berbuah lagi gitu. Jadi kira-kira begitu. Tidak bisa berubah dari jawana 2 sampai 6 jadi jawana 7, tidak. Ya sudah, pokoknya dia potensinya mulai dari kehidupan ketiga sampai
kehidupan terakhir kapan itu. Tidak terbatas. Jadi begitu. Yang pertama tadi tentang apa tadi? Mendengar? Pendengaran Bante. Kenapa tadi ya? Kalau umpamanya kita lagi tidur gitu kan sepertinya suara yang datang gitu. Berarti kan sepertinya membentur ke sini bukan ini yang ke sana. Iya memang terjadi benturan, ya itu persepsi kita seolah-olah suaranya datang. Tetapi sesungguhnya objek suaranya ya di situ-situ saja gitu. Kalau menurut Abhidhamma, fenomena materinya di situ-situ aja gitu. Ini menurut Abhidhamma ya. Tapi terjadi benturan secara non fisik antara fenomena materi yang disebut suara dengan indera telinga. Akibat benturan ini seperti korek api tadi, apinya nyala. Kesadaran telinganya muncul, akhirnya kita bisa mendengar. Jadi bukan suaranya yang mendatangi kita, tapi secara non fisik terjadi benturan antara suara dan indera telinga. Begitu. Oke. Malam Bante, nama budaya Bante. Nama saya Richard Bante. Mungkin tekad saya sama Bante sama, tidak mau lahir lagi Bante. Meditasi saya selama ini jadinya kan vipassana Bante. Cuman sekarang jadi samatha. Ya memang sih saya lihat cahaya doang sih. Terus maksud saya apa saya nggak usah samatha Bante ya. Saya vipassana aja lagi ya. Seperti yang saya jalanin biasanya 2 jam di rumah. Soalnya sekarang samatha rasanya agak sulit Bante. Saya rasa sulit buat saya untuk menjawab karena datanya terlalu minim ya, nggak banyak datanya. Kalau untuk bisa berbicara dengan hal seperti itu, saya harus mempunyai banyak data. Ya, jadi kalau hanya sepotong begini sulit buat saya untuk menjawab. Dan momennya malam ini untuk Abhidhamma. Oh iya, makanya saya tanya di luar Abhidhamma ini sebenarnya. Kalau vipassana tanpa jhana boleh Bante? Nanti aja kesempatan lain. Quote saya minggu lalu begini. Kemarin saya makan durian. Hari ini saya sedang makan mangga. Besok saya akan makan pepaya. Kalau pada saat saya sedang makan mangga, saya merindukan durian atau pepaya, maka saya menderita. Kalau sedang belajar Abhidhamma, mikir yang lain, belajar Abhidhamma aja. Untuk hal seperti itu tidak bisa diskusi singkat sih ya, karena kan datanya harus lengkap. Ya, oke. Richard. Satu lagi Bante, itu waktu Buddha Gautama kan mau mengajarkan Dhamma gitu kan ada ragu-ragu. Memang sih saya tahu bukan vicikicca itu ya. Itu kira-kira apa ya Bante? Terima kasih Bante. Ya itu banyak penjelasan dari kitab komentar ya. Ada penjelasan memang Buddha melihat betapa sulitnya risiko yang artinya begini. Akan sulit buat manusia biasa untuk memahami Dhamma karena ini kan sangat dalam dan seterusnya di luar penalaran dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi akan sangat melelahkan buat beliau untuk mengajar karena sebagian contohnya ini lihat nih. Saya aja lelah. Enggak. Tetapi ada penjelasan yang lain memang itu budaya India bahwa para guru biasanya tidak mengajar kalau tidak ada permintaan. Makanya di kalangan biku juga sebenarnya begitu. Biku tidak akan mengajar kalau tidak diminta. Gitu. Jadi itu tradisi India. Makanya begitu ada Brahma Sahampati turun meminta akhirnya beliau mengajar. Jadi budaya saja sih. Ya lebih baik menghafal proses kognitif ini. Sekarang yang penting Budanya udah mau mengajar. Ya. Lelah ya mengajar ya Bante? Lelah ya mengajar? Enggak, saya hanya menyampaikan dulu ada guru yang katanya lelah ngajar. Kalau saya udah. Ada yang lain? Malam Bante. Rosalin. Saya mau nanya, tadi kan Bante bilang mengenai proses melihat terus habis melihat terus langsung ke hati. Terus di sini kan saya baca lagi objek panca indera, materi pengindra, elemen besar,
fenomena materi lain baru masuk ke landasan hati. Pertanyaan saya adalah apakah fenomena materi lain itu maksudnya adalah bawangga atau ada fenomena lain baru masuk ke bawangga? Bawangga kan fenomena mental. Bawangga kan kesadaran, bukan fenomena materi. Begini loh, di kelas minggu lalu sudah saya sampaikan, kenapa cita tidak bisa terlihat? Karena dia munculnya individual, hilang gitu. Meskipun memang cita bukan fenomena materi yang memang tidak ada bentuknya, hanya proses atau proses. Kalau kita bermeditasi pun juga kita tidak bisa melihat bentuk dari cita itu seperti apa. Tetapi kita tahu ini loba mula cita, ini loba, ini kebencian, ini kebijaksanaan, ini cinta kasih, kita tahu. Nyata, proses itu, fenomena itu nyata gitu. Tapi bentuknya apa juga tidak ada. Nah, dia munculnya individu kalau cita kan, muncul satu cita muncul hilang, satu cita lagi muncul baru hilang lagi satu. Kalau fenomena materi tidak seperti itu. Fenomena materi itu, ini saya beritahu, nanti di bab ke-6 Anda akan belajar begini. Detik pertama kelahiran kita sebagai manusia kali ini, yang muncul itu adalah langsung 5 agregat muncul. Agregat kesadaran yaitu kesadaran penyambung kelahiran kembali. Kemudian kesadaran penyambung kelahiran kembali ini kan muncul kalau kita misalkan sekarang maha wipaka itu kan berarti berapa? Mungkin 30 sekian gitu ya, cetasika muncul. Berarti agregat yang lain, mental yang lain muncul juga. Ya, perasaan dan seterusnya juga muncul bersamaan dengan patisandi winyana, kesadaran penyambung kelahiran kembali. Jadi nama kanda atau agregat mental di detik pertama waktu terjadi pembuahan di kandungan mamah kita, nama kanda udah terbentuk, agregat mental udah terbentuk. Tetapi ya, selain agregat mental ini, karma kita dari masa lalu juga memproduksi agregat materi yang menjadi cikal bakal tubuh jasmani kita. Jadi detik itu juga pada saat terjadi pembuahan, ini bahasa awamnya pembuahan di kandungan mamah kita, itu ada 3 atom, katakanlah 3 subatomik partikel yang muncul bersama dengan kesadaran penyambung kelahiran kembali gitu. Subatomik partikel ini istilah saya lah ya, subatomik. Istilah palinya sebenarnya kelapa. Kelapa itu artinya kelapa. Kelompok materi, kelapa, kelompok materi. Ya. Satu kelompok materi ya, yang pertama adalah kaya dasaka. Satu kelompok materi yang terdiri dari 10 fenomena materi, membentuk satu klaster. Ya, satu klaster. 10 terdiri dari 10 fenomena materi itu apa saja 10-nya? Tadi 4 elemen utama, elemen tanah, air, api dan udara ya. Kemudian warna muncul juga warna. Ganda, bau muncul juga pada saat itu. Rasa objek lidah muncul juga. Mana ganda? Oja itu sari makanan muncul juga pada saat itu. Ada 8 kan? Kemudian jiwitindriya. Ya, indera kehidupan yang mempertahankan supaya fenomena materi ini bisa hidup. Ya sudah 9 kan. Yang ke-10 adalah kaya itu sendiri, yaitu apa? Tubuh yang membentuk kaya dasaka. Kaya apa? Yang ke-10 ini yang akhirnya membentuk cikal bakal tubuh. Ya, jadi 10 fenomena tadi bersatu dalam subatomik partikel, membentuk satu kesatuan itu, ya. Nah, saya jelaskan pelan-pelan. Dia akan mempunyai durasi 17 momen, 17 momen kesadaran atau 51 submomen, ya. Pada saat dia detik pertama dia masuk di kandungan orang tua kita, ini adalah menjadi cikal bakal tubuh kita akhirnya yang membentuk tubuh. Kemudian klaster yang kedua disebut bawa dasaka yang menjadi cikal bakal jenis kelamin kita. Juga terdiri dari 10 yang dirubah hanya tadi tubuh sekarang kelamin. Maaf ya, genital gitu. Cikal bakal genital kita. Kemudian ini yang menjadi cikal bakal jenis kelamin kita. Yang ketiga waduk dasaka yang menjadi cikal bakal hati kita. Ada waduk kita nanti juga di situ.
Jadi lihat jantung. Jadi pada detik pertama cikal bakal tubuh, jenis kelamin dan jantung sudah ada di apa itu namanya ya, sigut. Mungkin ya nggak tahu, ini mungkin salah lah. Ini istilah modern, nggak ada di Abhidhamma gitu. Sigut gitu. Saya masukkan di buku ketiga sih begitu sih, sigut gitu kayaknya kalau saya tidak salah ya. Nah ini yang nanti akan tumbuh besar menjadi tubuh kita. Jantung dan jenis kelamin kita membentuk ciri jenis kelamin kita gitu. Nah, kenapa tubuh kita jadi besar? Yang tadinya hanya subatomic particle 1 saja yang berdurasi selama 51 submomen ya. Karena ya di setiap submomen rupa kelapa tadi, subatomic particle tadi juga memproduksi lagi baru. Ya. Yang muncul dari karma yang sedang berbuah, diproduksi oleh karma yang sedang berbuah. Tetapi yang menarik adalah patik sandiwinyana tadi sebagai cita atau kesadaran, dia juga memproduksi lagi subatomic particle lagi, yang disebut materi, fenomena materi yang lahir dari cita. Jadi ada tadi fenomena materi yang lahir dari karma murni, ini yang citanya juga memproduksi lagi. Jadi menggumpal terus ya, makin besar terus. Ya. Dia ini terus. Makanya dia akhirnya jadi besar seperti ini, bercampur seperti ini gitu. Setelah 50 tahun jadinya ini kayak gini nih. Begitu dia. Kan 17 momen kesadaran. Padahal di setiap sub momen ada produksi yang baru lagi. Bayangin, produksi baru. Jadi makin lama makin besar gitu sampai sekarang. Sampai seterusnya, sampai kita nanti menghabiskan kehidupan kita saat ini. Nah inilah mengapa akhirnya tubuh jasmani bisa dilihat, mudah dilihat. Karena dia muncul dalam kelompok. Dan kelompok itu bersambungan antara satu kelompok dan kelompok yang lain, itu bertumpuk-tumpuk begitu gitu. Nah inilah mengapa tadi pada saat terjadi getaran di sini, nyambung dia, katanya begitu kan tadi kan, nyambung sampai ke landasan hati, hadayawatu. Terjawab. Proses dari apa yang Bante tadi kasih tahu bahwa semakin membesar itu saya ngerti. Cuma yang saya bingung begitu ada benturan mata, terus kita bisa bilang, oh ini suka, ini nggak suka, karena kan itu kan adanya di hati. Seperti itu bukan? Oh. Atau itu masuk ke yang jawana punya? Iya, suka dan tidak suka itu jawana. Yaitu jawananya bisa diproses pintu mata, bisa diproses pintu batin. Suka dan tidak suka itu muncul dari kesadaran apa coba saya tanya? Jadi hati-hati kalau Anda tanya ke saya balikin semua biar nggak pada tanya aja dah. Lupa Bante terus terang. Suka dan tidak suka itu muncul dari kesadaran persepsi. Apa? Oh kesadarannya. Cita apa? Dosa. Yang mana? Lupa Bante. Tidak suka itu muncul dari dosa mula cita. Kan? Kebodohan. Dosa mula cita, kesadaran yang berakar pada kebencian. Pertanyaan saya, dosa mula cita berfungsi sebagai apa? Nanti kalau udah dijawab kasih tahu ya. Saya nggak tahu Bante, lupa, maaf. Apa lupa lagi? Dosa mula cita berfungsi sebagai jawana. Jadi kalau kita sedang tidak suka terhadap sesuatu, itu sebenarnya kita sedang bereaksi terhadap objek tersebut. Yang harusnya bisa saja itu mahakusala harusnya. Itu jawana, reaksi kita, respon kita terhadap objek. Enggak, maaf Bante, saya agak bingung antara yang proses jawana itu dengan proses yang apa yang di sini objek panca indera. Tadi Bante yang maksudnya kenapa
prosesnya itu di pintu, maksudnya objek itu kan materi, kok bisa membuka getaran di pintu batin? Itu yang ditanya maksudnya. Gitu ya? Gitu kan? Ya, yang ini yang itu yang di highlight. yang highlight yang tadi, yang gimana? ada objek panca indera, terus tanda panah materi pengindra, kenapa? terus tanda panah elemen besar, terus tanda panah lagi fenomena materi lain, terus panah lagi landasan hati. Ya berarti yang maksudnya proses yang waktu dari mata sambung ke landasan hati itu, apakah karena dari yang tadi Bante bicara soal rupa kelapa? Satu apa? Rupa kelapa. Atau ya apakah maksud gini, apakah membesar dan fenomena materi lain itu merupakan yang rupa kelapanya atau yang itu? Fenomena materi lain yang bertumpuk-tumpuk tadi. Makanya bisa nyambung ke sana. Nyambung. Nah, makasih Bante. Sudah kok ya. Jelas atau enggak jelas? Ayo siapa yang nanya lagi? Saya Bante, saya. Saya akan balikin sekarang cara untuk menghambat orang nggak bertanya ternyata gitu ya. Saya balikin aja. Ya silakan tanya semuanya. Bante. Tadi kan bawang pati sandi itu bisa menghasilkan itu juga rupa kalapanya. Tapi pati sandi itu kan hanya satu momen. Berarti seterusnya di. Oh sorry saya salah. Saya ralat. Pati sandi tidak memproduksi rupa kelapa. Tetapi sedetik setelah satu momen setelah pati sandi kan muncul bawangga. Nah itu memproduksi. Oh berarti selama kita hidup ini Pati sandi tidak memproduksi, saya ralat dulu. Benar. Pati sandi tidak memproduksi ya rupa kelapa, tetapi cita yang aktif yang memproduksi. Cita yang aktif. Jadi bawangga juga enggak ya Pak? Bawangga tidak harusnya. Oh, selama proses kognitif. Sebentar. Syairnya ya. Pati sandi tidak. Sorry. Pati sandi tidak memproduksi rupa kelapa, bawangga memproduksi. Sama kesadaran yang lain juga. Melihat dan sebagainya. Hanya pati sandi yang tidak. Oke. Terima kasih Bante. Saya rasa mungkin Bante kita ada presentasi dari Pak Edi, mungkin kita Q&A-nya. Oh ya boleh. Enggak ada lagi kan yang mau bertanya? Oh ada satu, terakhir ya? Boleh. Siap, saya balikin. Ya, siap banget kalau Yoga. Ya, selamat malam Bante Sugioto. Saya mau bertanya mengenai bahasa isyarat. Tadi ada yang dari tubuh dan dari suara ya Bante. Saya kurang jelas yang dari suara, bahwa karena suara tersebut muncul karena energi yang berlebihan dari pikiran, lalu keluar meluber berbenturan dengan yang apa ya Bante? Berbenturan dengan di sini. Dengan apa di sini. namanya? Nah, terus ada materi di sini, kayak mungkin pita suara gitu ya. Oh iya. Sehingga mengeluarkan konsonan seperti yang Bante bilang tadi abhidhamma gitu. Katakanlah. Iya, katakanlah seperti itu. Bagaimana dengan mereka yang tidak mengeluarkan konsonan atau vokal? Apakah karena mereka terlahir dengan dua akar? Yang tidak apa? Yang bisu maksudnya. Yang bisu ya. Iya. Oh oke. Apakah mereka terlahir dengan dua akar sehingga tidak bisa mengeluarkan atau bisu lah istilahnya. Berasal dari kebijaksanaannya atau karena cacat tubuhnya atau karena keduanya sehingga mereka tidak bisa mengeluarkan suara atau bisu lah istilahnya itu. Tergantung. Kalau bisunya itu muncul bersamaan dengan pati sandi, ya. Jadi kayak Jadi tadi sel yang memproduksi akhirnya membentuk tubuh ini, yang muncul di kandungan tadi, itu tidak sempurna, tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Karena ini kan diproduksi karma. Jadi karena karma masa lalunya tidak begitu murni, akhirnya memproduksi sel tubuh seperti itu. Begitu besar dia bisu. Jadi bisunya itu sebenarnya sejak detik pertama kelahiran di kandungan. Kan ada orang yang bisu setelah berumur sekian baru bisu misalkan. Nah itu beda kasusnya. Kalau bisunya itu terjadi sejak kelahiran, ya berarti dia adalah makhluk yang ahetuka, tanpa akar. Ya, kenapa tanpa akar? Kesadaran penyambung kelahiran kembalinya tanpa akar, yang UPK santirana yang kusala wipaka. Kan? Kenapa bisa muncul yang tanpa akar seperti ini? Karena karma masa lalunya inferior. Karma masa lalu yang inferior itu seperti apa? Tunggu sampai bab 5.
Karena saya khawatir kalau saya sebutkan sekarang Anda stres. Wah, berarti banyak karma saya yang bisa begitu. Karmanya inferior. Karma baik tapi melakukannya asal-asalan, inferior. Dinodai oleh kotoran ini. Waduh, dananya tadi harusnya kebanyakan itu tadi. Nah, kira-kira begitu. Berarti ada yang manusia itu ada yang lahir tanpa akar juga ya Bante? Ada yang lahir cacat. Karena amoha atau dua akar tersebut Hah? sehingga cacat gitu. Saya kira Enggak. cuma lahir dengan dua akar. Gitu. Cacat itu karena karma kehidupan lampau. Berbuah di kehidupan yang sekarang dengan memunculkan patik sandi yang ahituka, yang tanpa akar. Itu. Ya, makasih Bang.